Mengisi bahan bakar kendaraan kini telah menjadi rutinitas sehari-hari kalian. Walaupun mungkin tidak setiap hari, pengisian bahan bakar paling tidak seminggu sekali kalian lakukan, ya kan? By the way, kendaraan kalian biasa diisi sama apa nih? Premium, Pertalite, atau Pertamax? Atau bensin campur? Campur, terus dorong. Terus kenapa kalian beli bahan bakar tersebut? Apakah karena kualitasnya, harganya, atau yang penting jalan aja? Oh iya, di video kali ini kita akan coba kupas tuntas tentang bahan bakar minyak. Kenapa harus minyak sih? Bukan air aja, kan murah, ya nggak sih? Setiap jenis bahan bakar mempunyai spesifikasinya masing-masing loh. Kandungan yang terdapat di tiap bahan bakar harus sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan. Apa saja sih hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih bahan bakar supaya sesuai dengan kendaraan kesayangan? Yuk, kita cek bersama-sama. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kontaminasi, channel yang akan mengkontaminasi pengetahuanmu dengan hal positif mengenai peristiwa-peristiwa kimia, sains, dan teknologi di sekitar kita. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen, dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke, let's go. Mari kita lanjutkan pembahasan di video kali ini. Sejarah penggunaan BBM. Kita awali dari sejarah kenapa ada BBM. Penemuan minyak bumi diperkirakan pertama kali sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, Syria, dan Babilonia kuno. Namun, mereka tidak menambang sebagaimana zaman sekarang. Mereka mengambil dari rembesan minyak bumi di permukaan tanah. Fungsi minyak bumi waktu itu sebagai obat luka, pencahar, atau pembasmi kutu. Seiring perkembangan peradaban, minyak bumi kemudian dipakai untuk perang. Abad pertama Masehi, bangsa Arab dan Persia berhasil menemukan teknologi destilasi sederhana minyak bumi. Destilasi ini menghasilkan minyak yang mudah terbakar. Minyak ini dipakai untuk tujuan militer di kala itu. Ekspansi bangsa Arab ke Spanyol merupakan awal lahirnya teknologi destilasi di kalangan masyarakat Eropa Barat pada abad ke-12. Tapi sampai di sini minyak bumi belum merupakan bahan bakar utama. Saat itu belum ada teknologi mesin yang bisa menggerakkan motor. Beberapa abad kemudian, bangsa Spanyol melakukan eksplorasi minyak bumi di tempat yang sekarang kita kenal dengan Kuba, Meksiko, Bolivia, dan Peru. Pertengahan abad ke-19, masyarakat Eropa dan Amerika Utara mulai menggunakan minyak tanah atau minyak batu bara untuk penerangan. Awalnya yang dipakai untuk menggerakkan mesin adalah tenaga otot manusia, hewan, atau bahan bakar kayu. Setelah James Watt menemukan mesin uap yang memicu revolusi industri, masyarakat dunia terus-menerus mencari sumber energi yang lebih murah dan praktis. Lalu ditemukan minyak cair dalam perut bumi. Minyak ini berasal dari sisa fosil yang berabad-abad terpendam di perut bumi. Minyak ini memenuhi kriteria bahan bakar yang mudah dipakai. Pengeboran minyak bumi pertama tercatat dilakukan di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1859 di tambang milik Edwin L. Drake, pelopor industri minyak bumi dunia. Dengan semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor, jenis bahan bakar minyak pun semakin beragam. Minyak mentah atau crude oil, hasil penambangan didestilasi menjadi beberapa fraksi bahan bakar seperti minyak tanah, solar, dan bensin. Berikut beberapa fakta mengenai BBM. Perbedaan jenis BBM. Terdapat dua jenis bahan bakar, yakni bensin dan diesel. Bensin dan diesel memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah proses penguapan. Bahan bakar bensin lebih mudah menguap dan memiliki titik nyala api yang rendah, yakni 43 derajat Celcius. Sedangkan diesel sulit untuk menguap serta memiliki titik nyala api yang tinggi, yakni 52-96 derajat Celcius. Ada beberapa jenis bahan bakar diesel yang tersedia di pasaran. Pada umumnya, kendaraan bermotor bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar atau biosolar. Sementara mesin kendaraan berbahan bakar bensin dapat diisi menggunakan bahan bakar dengan RON 88 sampai dengan 98.
Research octane number. RON atau merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar yang mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam bensin. Nilai bilangan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar. Bahan bakar yang memiliki RON 90 berarti terdiri dari 90% iso-oktana dan 10% N-heptana. Bilangan oktan bensin dapat ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin untuk memperoleh karakteristik pembakarannya. Bilangan oktan akan menunjukkan daya tahan bahan bakar terhadap kompresi mesin tanpa meledak sendiri. Oktan mempunyai pengaruh penting terhadap kompresi mesin. Jenis bensin di Indonesia. Selama ini kita hanya familiar dengan premium, pertalite, dan keluarga Pertamax. Namun itu sebenarnya hanya merek dagang saja di Pertamina. Di Indonesia kita setidaknya sudah ada Petronas, Shell, dan Total yang ramaikan pasar bahan bakar sebagai pesaing Pertamina. Terbaru ada British Petroleum yang merupakan produsen bahan bakar minyak dari negeri Ratu Elizabeth. Premium merupakan bahan bakar dengan RON 88 sedangkan Pertalite memiliki RON 90. Kedua jenis bahan bakar ini hanya disediakan oleh Pertamina. Pertamax adalah merek Pertamina untuk BBM RON 92. Pihak kompetitor ada Primax 92 milik Petronas, Super 92 dari Shell, dan Performance 92-nya Total. Pada RON 95, Pertamina menggunakan Pertamax Plus sebagai merek dagangnya. Sedangkan Petronas, Shell, dan Total berturut-turut menyediakan Primax 95, Super 95, dan Performance 95. Pertamax Turbo memiliki RON 98 dan Pertamax Racing mempunyai bilangan oktan 100. Pertamax Racing hanya khusus untuk kebutuhan balap kendaraan. Adapun BBM dengan RON 98 dan 100 di Indonesia hanya diproduksi oleh Pertamina saja. Pemilihan BBM yang tepat. Pemilih bahan bakar semestinya disesuaikan dengan spesifikasi mesin kendaraan sehingga performa kendaraan bisa maksimal. Perbandingan kompresi kendaraan di Indonesia yakni untuk mobil antara 9,0 hingga 16,2, sedangkan untuk motor 7,0 hingga 11,5. Mesin yang memiliki kompresi kurang dari 9 disarankan minimum menggunakan BBM RON 88. Pertalite atau RON 90 digunakan untuk mesin berkompresi 9.0 hingga 10. Sedangkan mesin kompresi 10-11 minimum mengkonsumsi RON 92 yakni Pertamax dan kompresi lebih dari 12 wajib menggunakan RON 98. Penggunaan oktan yang lebih rendah dari rasio kompresi mesin kendaraan dapat merusak kondisi mesin. Bahan bakar akan lebih cepat habis saat kendaraan dalam laju yang kencang. Begitu pula sebaliknya. Memakai bahan bakar dengan oktan yang tinggi juga tidak secara pasti memaksimalkan kondisi mesin. Bahkan, oktan yang berlebih dapat merusak mesin kendaraan. Sebaiknya, pemilihan bahan bakar harus memperhitungkan kesesuaian oktan dengan kompresi mesin kendaraan. Gabut Challenge. Bagaimana jika Honda Astrea Grand diisi dengan Pertamax Turbo? Apakah akan bisa secepat bayangan mantan? Honda Astrea Grand memiliki rasio kompresi mesin di bawah 9. BBM yang paling cocok adalah premium. Jadi, walaupun kamu anak sultan raja kolektor Astrea Grand sekalipun, nggak usah gaya-gayaan pakai Pertamax Turbo ye. Yang ada paling meledak itu motor dan akan melemparkanmu ke planet Mars. Itulah beberapa fakta menarik seputar bahan bakar minyak. Terus saksikan channel ini karena di sini akan kami bahas senyawa-senyawa kimia dan hal lain di dunia sains untuk memperluas wawasan Anda. Thank you very much. Terima kasih.